25 Desember. Silakan, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Muslim. Iya, mau nanya ke Bang Suma, yang hari Jumat itu, ada Bang Suma? Iya. Yang hari Jumat tuh, yang pas tepat tuh, Bang Suma sempat bilang tidak butuh saksi dalam tidak ada pembunuhan zaman Yesus tuh, maksudnya gimana Bang? Maksudnya gimana ini? Yang hari Jumat, apa ya, yang sebelum Jumatan, yang tidak butuh saksi dalam, apa ya, pas itu lupa narasinya. Ya. Yang mana itu Bang? Oh, lupa juga sih aku. Iya, intinya di mana itu? Tidak butuh saksi, bla 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 gitu. Tidak butuh saksi terkait dengan kejadian apa? Allah, kurang tahu, kurang paham. Waduh. Kebenaran itu tidak butuh saksi untuk menjadi sebuah kebenaran. Itu betul. Ya, itu dikaitkan dengan apa itu? Apapun termasuk Al-Quranul Karim, kenabian Nabi Muhammad, kenabian Yesus, kenabian Nabi Isa alaihissalam. Tidak butuh saksi. Ketika pencipta langit dan bumi menciptakan alam semesta, apakah ada saksi? Tidak ada. Apakah menjadi buyar penciptaan itu karena tak ada yang menyaksikan? Ya nggak buyar, tetap aja terjadi. Sama ketika seorang wanita ditiduri oleh seorang laki-laki, hamil dia. Apakah hamilnya gagal? Gegara tidak ada yang menjadi saksi dia digauli. Tetap aja terjadi. Jadi sebuah kebenaran tidak membutuhkan saksi untuk menjadikan kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi justru yang membutuhkan banyak saksi adalah sebuah kebohongan yang ingin dijadikan sebuah kebenaran. Maka dibuatlah kesaksian. Sayangnya kesaksian yang banyak itu adalah palsu semua. Terima kasih Bang ya. Iya. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad ketika ditanya apakah ada saksi terkait dengan pewahyuan Al-Quran, seluruh alam semesta menjadi saksi akan kenabian Nabi Muhammad, termasuk orang-orang Kristen hari ini, termasuk iblis. Itu saksi kebenaran Nabi Muhammad. Loh kok bisa kayak gitu Bang? Yes. Kenapa? Karena isi Al-Quran sudah terpaparkan semua isinya. Meskipun kebenaran yang ada dalam Al-Quran itu baru terungkap kurang lebih 7%, masih ada 93% kebenaran dalam Al-Quran itu tidak terurai. Kenapa? Pengetahuan manusia belum mencakupi untuk itu. Jadi kebenaran yang muncul, ilmu yang muncul di atas muka bumi ini baru 7% dari isi Quran. Kalau semua kebenaran Al-Quran sudah terungkap, bisa jadi dari Makassar kita tinggal tombol, ketik tombol, klik tombol, tiba-tiba ada di Jakarta kita. Nanti setelah penemuan itu muncul, baru kita dikagetkan. Loh, ini kan sudah 1400 tahun sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nah itulah Al-Quran. Ketika disebut kemudian manusia sidik jarinya tak ada yang sama, meskipun manusia itu kembar sekalipun, ditemukanlah, banggalah manusia dalam pencapaian ilmu ini. Wow, ternyata ilmu pengetahuan mengetahui tentang apa yang ada pada diri manusia, tentang sidik jari. Nah, artinya bahwa manusia bangga tuh. Ternyata ada penemuan seluruh manusia di atas muka bumi ini, sidik jarinya itu tidak ada yang sama. Tetapi antara satu manusia dengan manusia yang lain, sidik jarinya itu berbeda. Oh, tepuk tangan dunia. Wow, pencapaian sangat luar biasa yang telah ditemukan oleh manusia, yaitu adanya sidik jari. Kemudian lama-lama mereka membaca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insan allan najma'a izamah bala qadirin ala an nusawwiya bananah.
Apa kata Quran? 1400 tahun silam. Ternyata untuk mengidentifikasi manusia satu dengan manusia lain yang sudah manusia miliaran ini, kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Allah sudah menyatakan itu 1400 tahun silam. Bahkan aku, kata Allah, mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Kenapa harus jari jemari? Oh, ternyata untuk mengenal antara si fulan dengan si fulan, pembeda antara si fulan dengan si fulan dari sidik jarinya. Naudzubillah. Subhanallah. Maha suci Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bangga mereka menemukan temuan itu. Ternyata Nabi Muhammad 1400 tahun silam sudah lebih dulu menemukan sidik jari. Baru 7% Al-Quran terungkap. 10 tahun kemudian terungkap lagi 2%. 50 tahun kemudian terungkap lagi 15%. Sampai seterusnya. Tapi anehnya, semakin Al-Quran terkuak kebenarannya, semakin hanyut kitab-kitab selain Al-Quran ditinggalkan zaman. Lekang, dimakan zaman, hancur hanyut dibawa zaman, ditinggal zaman. Langit-langit bertiang, tercengang-cengang tiang langit. Manusia kemudian dipancarkan seperti susu dan mengeras seperti keju. Harimau makan jerami, ular makan debu. Ada siang malam, tak ada matahari. Hanyut karena bukan kalamullah. Sedangkan Al-Quranul Karim baru beberapa persen yang ditemukan Al-Quran isinya itu. Nah, sedangkan mereka semuanya sudah dibocorkan oleh Al-Quran. Itu bukan kitabullah. Yang kitabullah itu hanya Al-Quran hari ini. Jadi kalau berbicara mengenai kesaksian, alam semesta menjadi saksi. Ilmu pengetahuan yang kemudian menemukan sidik jari menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin bukan Nabi. Kenapa? Al-Quran isinya ilmu pengetahuan. Jadi yang saya katakan Nabi Muhammad itu disaksikan oleh seluruh alam. Nabi Muhammad kenabiannya disaksikan oleh ilmu pengetahuan. Apa buktinya? Yang tadi. Maka seibarat kebenaran kenabian Nabi Muhammad itu sama dengan kebenaran seorang wanita yang hamil. Maksudnya gimana? Tidak perlu ada saksi melihat seorang laki-laki menggauli perempuan itu. Kita sudah bisa menarik kesimpulan wanita ini hamil karena sudah pernah digauli oleh seorang laki-laki. Yakin gak? Yakin. Hakul yakin? Hakul yakin. Kenapa? Dampaknya. Kita lihat dampaknya. Berarti tanpa melihat, hanya melihat dampak, maka manusia bisa yakin, manusia berakal bisa yakin. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim ketika orang ditanyai, umat Islam ditanyai, apa bukti Allah itu ada? Sanurihim ayatina fil afaqa. Cukup Allah memperlihatkan tanda-tanda di seluruh penjuru, maka orang berakal akan tahu bahwa Allah itu ada. Cukup tanda-tanda seorang wanita hamil dengan membesarnya perutnya, dengan melahirkannya seorang anak, itulah bukti bahwa dia habis digauli oleh seorang laki-laki. Dan ilmu ini hanya bisa sampai kepada orang yang menggunakan akal sehat. Apakah perlu saksi? Ini tidak hamil ini Pak, tidak hamil. Loh, perutnya sudah bunting begini 9 bulan kau bilang dah hamil. Iya, kalau tak ada saksi melihat dia. Tidak ada saksi melihat dia digauli Pak. Di mana dia digauli, jam berapa, gayanya seperti apa. Waktu dia digauli, tidak ada Pak, nggak ada yang melihat, nggak ada. Pokoknya dia nggak hamil, titik. Kampret. Samalah itu orang-orang buta hari ini, sumung bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang yang melihat kebenaran Nabi Muhammad melalui Al-Quran lalu menolaknya, sama seperti orang gila yang menolak orang hamil 9 bulan dengan mengatakan dia tidak hamil karena aku tidak ngintip pada saat dia bikin anak. Jadi orang berakal akan menarik kesimpulan, ibu ini hamil
janin yang ada di dalam perutnya itu jenis kelamin laki-laki dan berat badannya 3, sekian kilogram. Itu, apakah Anda yakin dia pernah digauli? Yakin, Pak. Kamu hadir? Enggak hadir. Tapi kamu tahu kenapa? Dari mana kau tahu? Ya, dia yang hamil, dia yang dilihat kok. Dia yang kita dengar kok. Dia yang disentuh, kita sentuh kok. Yang hamil ini dia, perutnya membuncit. Nah, di USG kelihatan ada gerakan dalam tubuh, berarti ada pribadi baru dalam dirinya. Akibat daripada masuknya cairan putih berupa keju. Berupa keju. Mati dong dia, keluar jadi kaku. Jadi ketika dia diketahui hamil, maka kita menarik kesimpulan, wanita ini sekitar bulan ini telah digauli seorang laki-laki dan dipancarkan sperma masuk ke dalam rahimnya, lalu terjadi pembuahan, lalu 4 bulan kemudian 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan dan seterusnya dia melahirkan seorang anak. Anak ini lahir di tengah-tengah kita sebagai bukti bahwa ibunya pernah digauli. Tanpa saksi tidak ada yang bisa menolak itu kalau waras. Tapi kalau orang gila, saya tidak percaya kalau ibunya anak ini pernah digauli. Saya nggak percaya. Nggak percaya loh, ini sudah ada anaknya, tapi saya tidak jadi saksi waktu itu. Saya tidak ada saksi. Saya tidak percaya kalau anak ini adalah anak dari ibunya. Berarti orang ini perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa Al-Quran mengatakan bahwa si geger ini lebih hina daripada binatang? Karena si geger ini tidak menggunakan akal. Sudahlah giginya cipek, muka segitu, kayak penjolok mangga mukanya, tidak menggunakan akal. Maka kemudian Tuhan mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka lebih buruk dari setan. Sesetan-setannya setan masih mengakui keesaan Tuhan, tetapi mereka tidak lagi mengakui keesaan Tuhan. Berarti dia lebih setan daripada setan, lebih monyet daripada monyet, lebih babi dari babi, lebih anjing dari anjing. Tugas kita memanusiakan mereka yang lebih hina dari makhluk yang hina. Seperti itu saudaraku ya. Jadi kebenaran Al-Quran itu sama seperti kita melihat orang yang hamil. Tanpa kita hadir pada saat ibu ini digauli, kita sudah yakin bahwa pasti dia sudah digauli. Tanpa kita melihat Al-Quran itu diwahyukan pada zamannya, dengan melihat Al-Quran hari ini kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar-benar Rasulullah wa khataman nabiyyin. Saya kira cukup materi saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi khususnya kepada saya sendiri dan kepada anak-anak saya. Jangan pernah kalian mau keluar dari Islam menuju kepada penyembahan terhadap dewa-dewa Roma dan Yunani. Jangan. Anda kemudian ditarik dengan diiming-imingi Indomie. Jangan. Telepon Bang Suma saya butuh makan. Telepon Bang Suma saya mau sekolah. Telepon Bang Suma saya lagi sakit. Minimal saya mendengarkan toh, habis itu saya doakan. Rumah sakit jiwa. Iya, mendengarkan kemudian supaya teman-teman semuanya terhindar dari gerakan-gerakan iblis yang ingin membuat kita jauh dari Allah. Anak-anakku yang ada di bawah yang mendengarkan ini, Bapak Ibu sekalian yang cinta kepada anak-anak, ajarkan mereka mendengarkan materi-materi apologet Islam supaya mereka terhindar dari gerakan-gerakan pemurtadan. Ingat, dosa apapun yang kita lakukan di atas muka bumi ini, Allah mengampuni kelak selama kita masih mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi mati dalam keadaan kafir, di dalam Roma 8 nomor 10, apabila ada Kristus di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati di dalam dosa. Jangan mau mati dalam dosa, tapi buatlah diri kita illa wa antum muslimun, dalam keadaan selamat. Mati dalam keadaan selamat itu adalah harga mati. Untuk itu mati dalam keadaan Islam, tak ada mati di luar Islam. Untuk itulah kemudian sekali lagi, orang tua, Bapak Ibu sekalian, perbanyak kemudian anak-anak kita ajak nonton di YouTube, di TikTok terkait dengan materi-materi apologet Islam. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap cuma candaan, jangan dianggap hanya gurauan, jangan hanya dijadikan sebagai pengisi waktu untuk tertawa dan seterusnya. Jadikan materi-materi apologet Islam ini sebagai materi bekal untuk anak-anak kita. Semakin kita banyak menonton, semakin banyak kita menggunakan kemudian materi-materi apologet Islam untuk saudara-saudara kita, anak-anak kita, maka kita ikut turut di dalam mengajarkan materi yang berhasil kepada apa itu? Amal jariah. Barakallah Mr. M. Masya Allah, subhanallah. Syukran akhina. Sehat selalu, panjang umur. Apa yang kamu berikan akan menjadi berkah, akan menjadi amal jariah. Kenapa? Karena
rezeki yang Allah berikan kepada antum itu akan menjadi bagian dari misi dakwah kita, menghindarkan generasi Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan supaya giginya tidak cipek gara-gara menggigit tulang ekor babi seperti si seger-seger. Demikian saudara, mohon maaf ketika ada kata yang kurang berkenan. Jangan Saya dulu tetap stay kabur di sini. kau Silakan. dengar tanggapan. Saya nggak kabur, cuman saya Jangan dulu mau kabur. memberikan adik-adik saya untuk mentraining seger-seger. Silakan dilanjut teman-teman. Oke, sekalian. jangan kabur kau. Biar aku tanggapi ya. Yang biar Mr. M, barakallah ngomongnya fiik. Syukran. panjang kali lebar tadi. Juma, kau bilang pulan-pulan. Yang jadi pertanyaanku, pulan itu siapa di Quranmu? 1, 2. Bagaimana dia bisa hamil kalau nggak ada saksi? Kita perlu bukti. Kau di sidang aja perlu bukti. Juma, itulah kau dari dulu. Terus kebenaran mana? Bagaimana bisa kebenaran kalau lahir dari abad ke-7? Segar. Itu loh. Minum air putih dulu segar, kayaknya masih sisa mabuk. Jangan kau potong. Kau masih Dia sisa mabuk. Dia ngomong tadi aku diam. Jangan kau kepanasan. Bukan. Biar ku tanggapi Gimana kita perempuan baik-baik. hamil masih kotanya butuh saksi. Logika. Dijelaskan panjang Aduh. lebar. Kau minum air putih dulu. Aku bilang. Inilah Mr. aku M, bilang. barakallah. Inilah kita satu-satu bro. Jangan nggak usah gitu. Bagaimana Matius kau 26 bilang, nomor 18, Yakobus 4 nomor diam 13. dulu, jangan Pergilah ke kepotong. kota kepada si Anu. Siapa si Anu di situ? Siapa si Anu? Siapa si Anu di situ? Saudara-saudara diam yang dulu. berkata hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Kota apa yang dimaksud di situ kota Anu? Matius 28 nomor 18, pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa si Anu di situ? Si Anu ulu cipe. diam dulu. Biar ku tanggapi lagi semua perkataan. Dele, kau diam dulu Bang Juma. Diam dulu lah. Satu-satu kita. Nah, ku tanggapi. Seanjing-anjingnya orang Kristen lah. Tidak menikahi anak. Diam dulu. Ibarat kau bilang ke anjing. Masya Allah, Masya Seanjing-anjingnya Allah. tapi tidak menikahi anak anjing. Perkembangan, Beda dengan nabimu, menikah perkembangan sama yang bocil begitu umur 6 signifikan. 2 Petrus 2 nomor 21-22 memang di situ Kristen disebut anjing dan babi. La haula wala Seanjing-anjingnya tidak quwata menikahi illa anak billah. anjing. Logikanya seperti itu. Iya. Nah, dia mengakui. Nah, Anjing- udah selesai. anjing cipe, Beda iya, nabi iya, kau iya, menikahi iya. anak Jadi anak kecil teman-teman umur sekalian, 6 tahun. teman-teman Lebih sekalian, mulia siapa? Gitu loh teman-teman logikanya. sekalian, Jeter. ternyata dia sudah mengakui bahwa Kristen itu memang anjing. Maaf ya. Seanjing-anjingnya tidak Dia menikahi anak seanjing-anjingnya cuma. katanya. Iya sama. Seanjing-anjingnya. Sama seanjing-anjingnya Seanjing-anjingnya tidak anjing menikahi tidak anak ada anjing. anjing membunuh Siapa Tuhannya. yang lebih anjing? Seanjing-anjingnya Siapa yang lebih anjing tidak ada anjing Tidak. menyembah makhluk kuburan. Seanjing-anjingnya anjing Seanjing-anjing tidak tidak ada menikahi anak anjing menyembah manusia yang mati dikutuk di atas salib. Seanjing-anjingnya Monyet-monyetnya tidak menikahi bom-bom anak tidak anjing. pernah itu kemudian Gitu monyet loh. sama seperti Beda bom-bom dengan menyembah kau. makhluk yang ditombak di Seanjing-anjingnya atas menikahi salib. anak anjing. Jadi sudah benar kau mengatakan itu, udah betul. Seanjing-anjingnya anjing tidak ada anjing tidak menyembah menikahi anak manusia. Menyembah Pernahkah manusia anjing yang mati menikahi anak digantung anjing? di tiang salib. Itu sudah betul itu. Pernahkah anjing menikahi anak anjing? Yang Seanjing-anjingnya umur 3 hari? anjing. Tidak ada anjing yang kawin sesama anjing. makanya aku bilang Laki-laki juga. anjing kawin sama laki-laki anjing. Tetapi faktanya, di Kristen laki-laki kawin sama laki-laki. Berarti lebih anjing daripada anjing. Malu. Malu. Kabur ya. Sakit hati dia, teman-teman. Ayo naik lagi. Aten. Kirain saya di kick ditombak dari bawah, enggak ya? Enggak bang. Alhamdulillah. Pakai timer itu. Biar tenang sih. Seger.
Masya Allah, teman-teman yang mendukung apologet kita ini, ya makasih ya. Kita doakan rezekinya bertambah. Teman-teman yang mendukung di bawah, kesehatannya ketika terganggu dipulihkan oleh Allah. Masya Allah. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Oke, ada lagi pasien baru? Ada di bawah nih bang. Bang Willy. Teman-teman di YouTube, Masya Allah, terima kasih ya. Sahabat-sahabat yang ada di YouTube Zulkifli Mabas Official, dan yang ada di Lensa News TV, yang ada di Mantp, sehat-sehat kalian semua ya. Amin. Amin. Ada pasien sakit ini bang. Bukan pasien ini dokter, ini dokter. Ya dokter ini dek, yang suntik dirinya sendiri. Cairan infus dia minum sendiri, nggak dikasih kepada pasien. Setiap kemudian apoteker drop obat dia sendiri yang konsumsi, tapi nggak sembuh-sembuh. Ya, global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Sebenarnya saya suka banget ya dengar dakwahnya Bang Juma ini, keren banget, luar biasa. Tapi saya pikir Bang Juma perlu mandi dulu, perlu gosok gigi. Saya aja udah mandi. Sudah minum cairan infus? Begini, Bang Juma kan bilang saya suntik-suntik sendiri. Ya mungkin itu benar, tapi Ya itu benar. tapi saya udah mandi nih, saya udah mandi, udah gosok gigi. Terus yang jadi pasiennya siapa? Biasanya yang pasien itu Loh, mandi itu saya tidak harus mengatakan disuruh. Anda pasien, saya bilang Anda itu dokter. Dokter Anda itu bangga dong. Dokter yang tidak memiliki benar pasien. Bang Juma benar. Karena Bang Juma kenapa? benar kalau bilang aku dokter. Obat-obatannya diminum sendiri, disuntik sendiri, tapi nggak sembuh. Iya. Itu maksudnya, gitu dong, diakui dong. Iya, benar. Bang Juma pinter deh. Oh iya dong. Bang Juma ini keren banget, pinter, cerdas. Cairan infusnya sudah diminum. Lama-lama aku bisa jatuh cinta sama Bang Juma ini. Lanjut. Dinda. Lilu, silakan. Lanjut dulu lah semua. Mungkin Bang Dia, fadal. Ini saya nyimak dulu ya dari tadi ini kaderlahnya. Boleh dokter, takut saya. Maka dari itu, ini pasiennya hostnya nih. Allahu Akbar. Oke, pasien berikutnya. Global. Selamat pagi. Iya. Saya jujur ya, sebenarnya saya sudah jatuh cinta sama Bang Juma, tapi saya harus bersahadat dengan baik dan benar dulu ya, supaya nanti saya ini berarti harus tahu diri dulu apakah saya pantas untuk Bang Juma atau tidak, begitu kan? Bang Juma, kira-kira gimana kalau kita menikah? Boleh. Bang Zuma pagi-pagi dilamar cewek loh. Boleh, tapi tunggu saya lolos polwan dulu. Setelah saya lolos polwan baru kita nikah, biar ada masa depan kan gitu. Tahun depan saya rencana daftar polwan, mudah-mudahan lulus sih. Kalau lulus baru kita nikah. Nah, gitu. Nanti Soalnya nikah. Bang Juma kan bilang katanya saya suntik sendiri kan. Jadi saya pengen Bang Juma jadi dokter cinta saya dan suntik saya. Mama masalah generasi. Adakah?
sahabat Pratin ngomong dong, ngomong kok dari tadi diam. Prati ngomong. Bantu dulu woi. Oke dong. Ada yang bertanya di bawah, kok polwan? Ngerti aja lah. Kok polwan? Saudaraku, saya ingin sampaikan ya. Sekarang saya jujur aja, saya pengen nikah dengan Bang Juma. Jadi saya pengen disuntik Bang Juma ya. Oh mama, ya kan? Ya kan? Supaya saya sembuh. Ya kan? Masalah generasi. Nanti kan dikasih obat sama Bang Juma. Dikasih obat, disuntik, nanti sembuh. Tadi malam mimpi apa bang? Bang Zuma. Kau itu. Mimpi korban bakaran mungkin Akhi Zuma nih. Bang Zuma. Udah ya. Yang penting saya tahu ya sekarang ya. Saya udah cinta sama Bang Juma, pengen nikah sama Bang Juma, pengen disuntik, pengen dikasih obat. Udah dulu ya. Saya harus beraktivitas yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok Ibu ini naik ke sini dalam keadaan basah dia. Basah. Penuh dengan ketuban kuda kayaknya. ya Bang Ketuban kuda warna apa tuh bang? Allahu Akbar. Saya bikin kopi dulu campur masako deh. Saya nggak enak perasaan ini dibuat sama ibu tadi Sambil nyimak. Nanti kalau ada yang berat, silakan teman-teman. Ya. Bang Miftah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Akhi, masya Allah, antum sehat? Ya, alhamdulillah Bang Zuma sehat, masya Allah. Akun baru ini akhi. Kenal Bang. Ustadz Miftah. Akun Bukan. Oh, masya Allah. Beda. Oke, masya Allah. Ini Beda, Bang. nama-nama yang baik dan suaranya juga mirip. Ya, salam kenal yang akhi ya. Ya, siap Bang. Masya Allah, semakin banyak orang yang ikut dunia lintas agama ini, kita semakin kuat. Rapatkan barisan, hindarkan generasi kita dari gerakan-gerakan pemurtadan. Amin. Allahu Akbar. Lanjut. Grumper siapa tadi? Grumper. Lah. Lanjut Bang Miftah, ini apa yang mau ini Bang Miftah? Bang Dia, Bang siapa ini? Bang Lilo. Bukamik. Ya. Tadinya saya mau nanya ke Bang Juma, Ustaz. Bang Juma agak ada. Ya, silakan. Tentang apa namanya? Konsep poligami dalam Islam sebenarnya mau nanyanya. Waktu itu saya pernah ditanya orang Kristen tuh, kenapa di Islam ada poligami katanya. Saya nggak bisa jawab. Gitu Ustaz. Jadi saya mau nanyain itu konsep poligami dalam Islam. Menurut orang Kristen yang nanya ke saya, berarti orang Islam tidak setia dengan istrinya gitu. Ya, Bang Zuma standby. Bang Lilo. Iya. Silakan Bang. Iya, baik. Jadi kalau berbicara mengenai konsep poligami, Islam datang, baginda Rasulullah Muhammad SAW datang di atas muka bumi ini bukan mengajarkan poligami. Dalam arti kata, bukan beliau yang mengajarkan tentang poligami ini, tetapi beliau mengatur tentang poligami. Kenapa? Karena poligami itu adalah ajaran yang dianut oleh kaum terdahulu. Kita kenal nabi-nabi di dalam Bible, ada yang istrinya kemudian 600-an, gondiknya
300-an. Jadi tak ada batasan nikah di ajaran sebelum Islam. Itu nggak ada. Pertemukan saya dengan seorang Kristen yang bisa menunjukkan di dalam kitab mereka cukup satu istri, itu nggak ada. Perintah cukup satu istri itu hanya ada di Islam. Fawahidah. Allah ta'adilu fawahidah. Hanya di Islam yang mengajarkan cukup satu istri. Tidak ada di agama lain. Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30 apa kata Yesus? Barang siapa yang menjadi pengikutku, meninggalkan istrinya untuk menjadi pengikutku, kata Yesus, maka dia memperoleh berlipat kali ganda saat ini juga. Kalau meninggalkan satu istri, ya kalau dia tinggalkan dua istri, begitu menjadi pengikut Yesus, maka mendapat kali ganda. Itu ajaran Yesus tuh. Dan tidak ada Yesus pernah membatasi cukup satu istri. Tidak ada Nabi Musa mengucapkan cukup satu istri. Itu nggak ada. Daud tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan Daud kalau kita baca sejarahnya di dalam Bible, na'udzubillah summa na'udzubillah, sungguh benar Al-Quran bahwa setiap putusan yang datang kepada mereka selalu diolok-olok. Daud, seorang nabi yang mulia, diceritakan di kitab mereka mengintip istri orang mandi, dan dia adalah kakeknya Yesus. Di Roma 1 nomor 3, Yesus itu berasal dari sperma Daud. Berasal dari sperma Daud. Dan Daud ini kalau kita lihat ceritanya, dia ngintip bini orang, Urea, istri Urea mandi namanya Berseba, lalu kemudian mohon maaf digauli bini orang, habis itu dikawini dan seterusnya. Nah, apakah itu mengatur tentang jumlah istri? Tidak. Bahkan di dalam Bilangan 31 nomor 17-18 jelas sekali kok di situ. Ambillah semua wanita yang masih perawan untukmu. Ya kalau wanitanya di situ ada 1000, satu karung, satu gudang, ambil untukmu. Itu dalil. Di surga bagaimana? Di surga di Matius 19 nomor 29 dalam original teksnya, Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri. Ya, jadi kalau kita dijanji 72, Yesus 100. Ini. Jadi kembali kepada tentang poligami. Orang Islam dikasih solusi untuk berpoligami. Kenapa? Karena hasrat laki-laki itu adalah wanita. Jatuh cinta kepada wanita. Melihat wanita cantik pasti tertarik. Munafik kalau tidak. Munafik kalau tidak. Saya aja sendiri jujur. Saya punya istri. Ketika saya keluar, ada penerimaan karyawan baru. Yang ada dalam benak kita, mana di antara karyawan baru ini yang paling cantik? Meskipun hanya sekedar menghibur diri. Mana yang cantik? Oh, ini anak ini cantik. Kadang sebagai pimpinan saya panggil. Adik dari mana? Lulusan mana? Tinggal di mana? Dari suku apa? Hanya sekedar tahu. Tapi itu terjadi karena merasa wanita ini indah. Nah, keadaan ketika kita tidak bisa lagi sanggupi daripada kita berzina berdosa, maka Al-Quran mengatakan boleh kau menikah lebih dari satu, boleh. Tapi syaratnya ada. Apa itu? Adil. Lalu Allah mengatakan apa? Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Lebih dekat untuk tidak berbuat zalim daripada kamu berzina. Karena Allah mengatakan kalau engkau khawatir tidak kemudian bisa adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka cukup satu. Sekarang permasalahannya adalah, sanggupkah saya adil ketika saya menikah dengan wanita kedua? Saya menikah dengan wanita kedua. Istri saya ngapain saat saya malam pertama? Ngapain istri saya? Bahagia? Seperti bahagianya istri kedua sekarang yang malam pertama denganku? Atau dia merundung duka? Dia bersedih, kecewa, terpukul, tersakiti, menangis, merintih. Apakah itu terjadi? Terjadi. Apakah itu adil? Tidak adil.
Lalu, ya jangan. Karena poligami itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa adil. Wanita yang diduakan merasa adil nggak? Tidak. Kalau begitu, jangan kau lakukan. Terus kenapa dikasih ruang? Sama seperti haramnya babi. Itu solusi daripada mendatangkan dosa yang jauh lebih besar. Maka kata Allah, zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Tapi tidak berarti tidak zalim. Kalau istri tersakiti, menikah tanpa kemudian sepengetahuan istri, tanpa izin mereka, itu masuk ke dalam kategori zalim nggak? Ya zalim. Boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam, zalim itu nggak boleh. Berarti Al-Quran memberikan solusi, daripada ente berzina, dosanya jauh lebih besar, maka boleh kau menikah apabila kamu bisa adil. Jadi kesimpulannya, agama yang melarang poligami itu adalah agama yang melegalkan persinahan. Contoh agama Pak Martin, boleh nggak cerai? Tidak boleh, selain zina. Jadi kalau Pak Martin sudah bosan sama istrinya, Pak Martin boleh berzina supaya dicerai. Karena hanya ada satu alasan bercerai menurut yang tertulis di Bible, zina. Boleh. Misalnya Pak Martin sudah bosan sama bininya, mau cari yang lain yang lebih segar-segar, boleh. Pak Martin berzina dulu. Ketahuan, cerai deh dengan istri pertama. Itu solusi kalau di mereka. Tapi kalau di Islam, tidak bisa. Kalau Anda kemudian bisa adil, silakan Anda poligami. Tapi yakin Anda bisa adil. Yakin. Yakin. Kalau yakin, silakan. Yakin pada malam pertama dengan istri kedua, istri pertama juga lagi bahagia. Yakin? Tidak yakin. Maka poligami yang diizinkan adalah ketika istri yang sedang mencarikan kita bini. Apa alasannya istri mencarikan kita bini? Pertama, mungkin dia sakit. Kedua, mungkin ingin berbagi. Ketiga, mungkin dia lebih mencintai Allah daripada suaminya. Karena mencintai Allah di atas segala-galanya, itulah wanita soleha. Kamu cinta kepada suami. Saya punya istri, wallahi. Waktu saya masih dinas di kota Parepare waktu itu, saya bilang gini, ibu, ponaan daripada jenderal dari Kapolda, Andi Burhanuddin, ada loh ditugaskan di Parepare sekarang. Terus, bukannya abah pernah dijodohin sama orang tua, sama mereka? Iya sih. Ya, kalau abah memang mau menikah, silakan, biar tapi saya yang bicara sama wanitanya, kata dia gitu. Artinya apa? Kutanya, kenapa bisa begitu, ibu? Apa katanya? Aku sangat sayang abah, tapi aku lebih cinta Tuhanku daripada abah. Aku yang menangis, dia yang tersenyum. Maka wanita ini begitu mulia, aku peluk. Lantas aku katakan sama beliau, aku tidak akan pernah menduakan engkau, kau wanita sempurna. Itu baru dibilang wanita soleha. Bukan saya memuji almarhum, bukan saya memuji, tapi itu kenyataan yang saya alami. Dia mengatakan, saya lebih mencintai Allah, secita-cintanya aku samamu, aku lebih cinta kepada Tuhanku. Dan saya memang buktikan bagaimana ibadahnya, bagaimana dia dalam hidupnya, saya buktikan. Manusia yang saya kenal yang tidak memiliki HP, yang tidak memiliki sosmed, beliau. Yang tidak pernah ke tetangga bercerita sesuatu yang tidak penting, beliau. Itu, saya tanya, kenapa bisa kayak gitu, ibu? Apa katanya? Aku cinta abah, tapi aku lebih cinta kepada Rabbku. Wow, keren. Kenapa Bang Suma sudah 4 tahun ini belum memilih istri lagi? Saya masih mencari yang sama seperti beliau. Ya, mana tahu anaknya Pak Martin bisa seperti itu. Bisa jadi mertua saya Pak Martin ini. Jadi begitu, sahabatku, saudaraku, dalam Islam itu perintahnya pewahidah cukup satu. Dan ini tidak ditemukan dalam agama Kristen. Cukup satu istri itu nggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya dalam Kristen, cukup satu istri itu nggak ada. Tidak ada satupun dalil yang ditujukan kepada orang-orang Kristen, orang jemaat Kristen, itu tak ada. Kecuali kepada pendeta atau guru mereka. Itu boleh. Selama dia menjadi guru, boleh satu istri.
Tapi kalau sudah tidak jadi guru, boleh dia liar, mendapatkan banyak istri, 1000 istri pun boleh dalam Kristen. Tidak ada dalil yang mengatakan cukup satu istri, hanya ada di Al-Quran. Fawahidah, maka cukup satu. Kalau tidak bisa adil. Itu fakta, itu real. Maka sungguh berat kemudian poligami itu. Berat sekali. Berat sekali. Ketika ada niatan kita untuk berpoligami, maka yang perlu kita dudukkan perkaranya adalah wanita kita, istri kita didudukkan dulu. Ibu, saya mau menikah. Sakit nggak hatinya? Enggak. Buktikan dulu. Apakah betul dia nggak sakit-sakit? Kalau dia ibadahnya bagus, selalu menangis di tengah malam, yakin dia tidak akan sakit. Karena dunia baginya hanyalah untaian pelengkap kehidupan. Misi utamanya adalah akhirat. Apa kata istri saya waktu itu? Kita punya 2 rumah. Rumah yang ada di bumi dan rumah yang ada di akhirat. Dan kita harus lebih mempercantik dunia kita yang di akhirat daripada rumah yang akan kita tinggalkan. Itu nasihatnya kepada anak-anak. Kepada anak-anak beliau masih kecil udah dinasihatin. Rumah kita bukan di sini, rumah kita di surga. Rumah yang indah di surga, rumah di bumi hanya sekedar tempat tumpangan sementara. Ayo adik nyanyi yuk sama-sama yuk. Dunia sementara, akhirat selamanya. Rumah di bumi sementara, rumah akhirat selamanya. Rumah yang dipercantik yang di akhirat, bukan rumah yang di bumi. Itu nyanyian-nyanyian yang sering kali dinyanyikan kepada anaknya ketika di ayun. Nah, ini jadi Islam itu mengajarkan poligami supaya tidak berzina. Kalau ada agama yang melarang kemudian umatnya poligami, berarti agama itu melegalkan persinahan. Contoh, ketika kemudian Pak Martin keluar dari rumah, lalu dia masuk ke kantor. Di kantornya ada stafnya cantik. Stafnya ini kedip mata sama dia. Hari pertama Pak Martin tidak tergoda, hari kedua tidak tergoda, hari ketiga tidak tergoda, hari keempat sudah mulai mampir di apotik beli kondom. Karena wanitanya juga mau. Wanitanya juga mau, dia juga sudah kebelat, istri di rumah sudah mulai batuk-batuk, sudah nggak bisa ngangkang dengan cantik, standar 1, standar 2 nggak bisa lagi. Ada yang segar-segar di luar. Apa yang terjadi? Yesus kan sudah menebus dosa kita. Yang penting percaya Yesus. Anak-anakku, jangan kau berdosa. Namun apabila engkau berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan cuma dosa kita, bahkan dosa dunia. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa semakin banyak, di situ kasih karunia akan semakin melimpah-limpah. Di mana Anda berzina banyak kali, di situ kasih karunia melimpah-limpah. Makanya di barat, tolak ukurnya barat. Tolak ukurnya barat. Kenapa? Barat lebih dulu Kristen daripada Indonesia. Indonesia belum mengalahkan kemudian ajarannya secara totalitas karena mereka malu di umat Islam yang mayoritas. Mereka malu-malu mempraktekkan isi Bible. Tapi kalau di barat sudah kita lihat laki-laki, cewek baru-baru ini viral laki kawin sama babi. Kawin sama babi. Kenapa? Karena segala sesuatu halal. Kalau ada dosa cukup percaya Yesus maka dosa ditebus. Nah ini, jadi Pak Martin bisa melakukan itu. Kenapa? Yang penting di rumah 1 istri. Tapi ini si Ucok ketika dia panas di kantor, melihat juga ada juga kawah yang lagi kepanasan juga, ya tabrak. Habis itu pulang cukup 1 istri. Boleh nggak menikah? Nggak boleh. Lalu apa solusinya? Apa solusinya? Ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepak, ketepuk, ketepuk. Dadah, makasih ya sayang. Iya, Om. Besok lagi ya Om. Iya. Pulang 1 istri. Mama, suamiku yang ganteng yang tidak menduakan aku dengan istri baru. Tetapi si Ucok dibagi-bagi di mana-mana. Kalau di Islam nggak boleh. Nggak boleh. Fawahidah, cukup 1. Boleh nggak berzina? Nggak boleh. Nggak boleh. Lalu bagaimana dengan kadarnya laki-laki yang cinta kepada banyak wanita, yang suka kepada wanita? Puasa, jaga pandangan, perbanyak kemudian ingat kematian, perbanyak kemudian ingat Allah, perbanyak siksa kubur diingat, perbanyak kemudian mengingat susahnya neraka. Maka manusia yang beriman akan menundukkan syahwatnya daripada itu. Berbeda dengan mereka, sudah dijamin surga, sudah mendapatkan jaminan. Kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah pewaris surga. Ya kalau sudah pewaris surga, ya dosa apapun kalian lakukan bisa. Makanya di Kristen itu, ya di ajaran Pak Martin itu, teman-teman, ini anak-anak Islam harus tahu. Makanya di ajaran Kristen itu tidak ada hukuman ketika ada orang berzina. Apa hukumnya di Kristen? Nggak ada.
Ketika di Kristen ada orang merampok, membunuh, memperkaos, apa hukumnya di Kristen? Nggak ada. Cuman satu, apa itu? Kasihi musuhmu, kasihi musuhmu. Bukan hanya sampai situ Bang Suma. Lalu doakanlah dia yang baik-baik. Jadi kalau ada orang menemukan istrinya lagi diperkosa, bukan dia mengambil parang untuk menebas, tapi langsung berdoa di situ. Ya Bapakku yang ada di surga, kasihilah dia, maafkanlah dosanya yang telah memperkaos bini saya halilintar. Itu makanya tak ada. Coba mana dalilnya? Pelaku zina di dalam Kristen apa hukumannya? Ndek narak. Ndek narak. Ketika orang Kristen berzina apa hukumannya? Pak Martin? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Ketika orang Kristen membunuh apa hukumannya? Tidak ada. Coba. Ketika orang ketahuan di Kristen berzina, apa hukumannya? Tidak ada. Kalau di Yahudi, orang berzina kata Yesus, kisas. Mencuri, potong tangan. Ngintip orang, cungkil mata. Melihat gadis cantik, cungkil mata. Tapi kalau Kristen berlaku nggak itu? Wah. Kata Yesus, barang siapa yang memandang wanita dan mengingini dalam hatinya, dia sudah berzina. Apa hukumnya? Cungkil matanya. Itu kata Yesus. Kalau Kristen lihat wanita, berdosa enggak? Enggak. Apa hukumannya? Ya, kasihi. Apa itu kasihi? Ya, bulu ketemu bulu dah. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sesi kedua. Karena Pak Martin manusia tak berakal muncul di sini, silakan mungkin dengan yang lain. Saya tidak bisa menghadapi orang tak berakal. Demikian. Ya. Hebat banget ya Juma ya. Ini saudara saya sudah lama dia nih. Dia kalau ketemu saya langsung stres dia. Juma nih. Jadi ya kita harus ngerti lah. Jadi begini Juma ya, saya ulangi lagi ya, bahwa manusia itu diperhadapkan oleh dua hal yang paling penting dalam hidup ini. Pertama, dosa amarah. Amarah yang ngamuk-ngamuk gitu loh. Apa-apa tersinggung marah gitu. Yang kedua, dosa hawa nafsu. Jadi hawa nafsu amarah, hawa nafsu birahi. Ini dua hal yang paling inti dalam kehidupan manusia. Sehingga dalam Alkitab situ, dalam Bible itu sangat ditekankan sekali. Sangat ditekankan sekali. Sehingga kita tidak aneh dengan itu. Jadi kalau memang orang tidak bisa menguasai diri sampai dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, itu adalah kuasa iblis. Keduanya, kalau orang tidak bisa nahan hawa nafsunya, itu juga kuasa iblis. Karena iblis itu menggoda di situ. Tuhan mula-mula menciptakan manusia laki dan perempuan itu satu. Laki-laki meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Mereka bukan dua tapi satu. Itu. Jadi dari mulanya Adam cuma dengan Hawa, tidak dengan lain. Sehingga kalau ada yang melakukan lebih daripada itu adalah hasutan iblis, hasutan hawa nafsu. Karena yang paling inti dalam hidup ini adalah hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi. Nah, dua ini kalau sudah dilakukan, itu jelas itu dari iblis. Jadi kekristenan itu jelas. Sangat jelas. Karena hubungan suami istri itu seperti hubungan antara Tuhan dengan jemaat. Sehingga sangat sakral sekali. Sangat sakral sekali. Kalau misalnya tadi Juma katakan di barat, ya itu namanya ada aja yang memang lemah. Kalau orang barat memang seperti itu. Mereka itu liberal. Mereka itu liberal. Kadang-kadang ngaku Kristen tapi mereka punya pemahaman liberal. Tidak mau diatur oleh Alkitab atau Bible. Karena Tuhan mengajar orang untuk menjauhkan daripada perjinahan, menjauhkan diri dari hawa nafsu, amarah, hawa nafsu birahi. Karena itu dua hal yang paling inti. Sehingga kalau sampai sekarang orang masih melakukan itu, berarti dia belum mengenal Tuhan dengan benar. Karena Tuhan yang benar itu hanya kasih satu istri, satu suami. Tidak boleh lebih daripada itu. Karena itu sangat sakral. Sehingga dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 24-25 sudah mengatakan bahwa hanya satu suami, satu istri. Ya, lebih daripada itu adalah perzinahan. Dan ini yang dilanggar oleh manusia karena manusia tidak bisa menguasai diri dari dua hal itu. Dalam Kristen itu sangat berat itu. Ada yang memang yang melanggar, tapi Anda sudah tahu bahwa Tuhan menghukum mereka itu. Tidak ada orang yang kawin seperti itu, hidupnya aman, itu tidak ada. Ya, tidak ada hukum memang yang mengatakan, tapi Tuhan menghukum. Tuhan itu menghukum. Orang Kristen takut sekali kalau Tuhan menghukum.
sampai ke tulang sumsum, sehingga orang Kristen banyak yang sudah dihajar habis-habisan baru dia bertobat. Dan itu ada saja yang melanggar. Tapi kita harus konsisten bahwa kita harus menguasai diri dari dosa baris itu, yaitu hawa nafsu amarah dan hawa nafsu birahi. Ini paling inti dalam ajaran Kristen. Jadi kalau orang ngomong macam-macam tentang Tuhan, tapi masih dikuasai amarah, dikuasai birahi, itu berarti dia belum punya Tuhan yang benar. Karena di dalam Kristen, itu bukan saja berdasarkan kesadaran, tetapi ada Roh Kudus yang diberikan. Karena manusia tidak bisa melakukan hal yang benar, yang baik, selain dituntun Roh Kudus. Sebagai manusia, makanya orang Kristen ada yang melanggar juga, karena mereka terlepas dari kuasa Roh Kudus. Tapi kalau orang yang dikuasai Roh Kudus, dia bisa mengatasi kemarahan, dia bisa mengatasi hawa nafsu birahi. Ya, jadi itu. Kalau saya punya pengalaman banyak sosial begitu dari muda, saya banyak. Ya, saya tidak terkecoh dengan semua itu. Saya tidak terkecoh dengan perempuan segala macam, saya tidak terkecoh. Walaupun dalam keinginan hati itu kadang-kadang ada memang, tetapi iman saya melarang itu dan saya tidak berani sampai sekarang ini. Sampai saya setua ini tidak pernah terpengaruh apapun gitu soal-soal begitu. Termasuk amarah. Juma ini sering caci maki saya, ya, tapi saya tidak marah sama dia karena saya tahu dia tidak mengerti apa-apa. Juma ini kan orang yang dikuasai oleh kuasa dunia ini, hawa nafsu amarah, makanya dia lebih pakai power. Dia menunjukkan powernya untuk bisa mengalahkan orang. Lalu bahasa-bahasanya yang kasar-kasar. Itu semua itu dosa. Itu yang tidak boleh dilakukan orang Kristen. Makanya saya kalau ketemu Juma, saya sayang dia, saya kasihan. Karena dia saudara saya juga begitu. Hanya saya sayangkan dia tidak bisa menguasai diri dari hawa nafsu birahi, Pak hawa Martin nafsu amarah. nanya, Kalau Nabi Yakub itu istrinya 4 itu berzina, Pak ya? Nabi Yakub. Betul, itu Oh. Iya. Jadi begini. Nah, dengar saya jelaskan. Dalam perjanjian lama itu memang manusia itu memang masih dikuasai oleh pikirannya sendiri. Ya, pertanyaan saya simpel, Dan Pak. memang Nabi dalam Yakub itu istrinya 4, dia berzina nggak? Iya, berzina itu. Berarti Yesus keturunan Berzina. pezina. Kan Yesus Iya. keturunan Yakub ya? Kalau dari manusia, kalau Oh, manusia, iya, oke, manusia. baik, Pak. Jadi begini, Ya, ya. begini. Dengar dulu. Dalam perjanjian lama itu memang manusia belum bisa menguasai dirinya. Dalam perjanjian lama banyak kesalahan-kesalahan karena belum ada Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya pada raja, imam, dan nabi. Sedangkan umat belum. Sehingga dengan keadaan orang Israel seperti itu, mereka memang melakukan apa sesuai dengan keinginan hatinya yang masih ada dosa waris itu. Makanya Pak dalam Martin, perjanjian baru itu dilarang Yakub- sama sekali. Yakub itu nabi loh, Pak, bukan umat loh. Yakub itu nabi. Betul. Jadi Nabi itu nabinya- manusia berdosa, dari manusia berdosa juga. Nabi manusia berdosa. Nabi itu Iya. Agak bingung. Jadi nabi-nabi yang tercatat di perjanjian lama itu nabi-nabi berdosa semua, Pak ya? Nabi berasal dari manusia berdosa. Nabi Yang dipakai berasal Tuhan dari manusia. untuk Itu menjadi nabi utusannya. yang ngangkat siapa, Pak? Tuhan. Tuhan salah pilih berarti. Tidak. Gimana Karena semua katanya manusia manusia sudah berdosa. berdosa tadi? Aduh, saya agak pusing. Iya, Coba jelasin semua. Dengar. Makanya ini ajaran Kristen. Semua Iya, manusia sudah berdosa. Nggak, Sejak yang saya jatuh tanya Adam dan Nabi. Hawa itu semua manusia berdosa. Yang saya tanya Ya. Nabi nih, Pak. Bapak bilang tadi ya, orang-orang yang memiliki istri lebih dari satu itu dosa zina, Bapak bilang. Ada nafsu amarah. Iya. Banyak nabi, Iya. bahkan nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu istrinya lebih dari satu. Abraham, Yakub, Daud, Betul. Salomo. Itu semua berzina. Betul. Dan itu semua nenek moyangnya Zina Yesus itu. loh. Oh iya. Aduh. Jadi Yesus datang itu dia dari surga, dia datang untuk membedakan dengan manusia-manusia, semua manusia termasuk nabi, utusan-utusan itu sebagai orang berdosa. Jadi supaya Anda tahu dalam kekristenan itu mengajarkan bahwa semua manusia sudah berdosa. Kalau Sehingga dalam kecenderungan ajaran- hatinya selalu melawan Tuhan. Oke, kalau dalam ajaran Pak Martinale ya, Pak Martin ini asalnya dari mana? Maksudnya asal apa? Asal dari suku. Ya kalau Yesus kan asalnya dari Sukunya. surga. Iya kan? Nah, Kalau Pak Martinale ini asalnya dari mana? saya berasal dari dunia ini, dari orang berdosa. Bukan ciptaan Tuhan. Saya dilahirkan oleh orang tua saya. Bukan ciptaan Tuhan Pak Martin ini.
Yang diciptakan tuh Adam dan Hawa. Yang diciptakan dari debu dan tanah tuh Adam dan Hawa. Oh, yang diciptakan Saya cuma dihadirkan Adam dan oleh orang tua Hawa. saya. Sedangkan Pak Martin yang ciptakan siapa? Saya tidak diciptakan, saya dilahirkan. Beda diciptakan dengan dilahirkan. Bapak nggak diciptakan. Aduh, pusing juga ini. Jadi Bapak ini hanya proses manusiawi ya. Jadi bapaknya Pak Martin Iya, dengan ibunya Pak betul. Martin berbuat, lalu lahirlah Bapak. Betul. Betul. Tidak ada yang menciptakan Pak Iya. Martin ya. Loh, penciptakan Adam dan Hawa. Iya, Pak Yang Martin ini tidak menciptakan, kalau saya ini lahir dari orang tua saya. Jadi Anda pakai istilah-istilah yang harus tepat juga. Iya, Apa makanya Anda saya diciptakan? tanya. Makanya saya tanya dengan pasti, Ya Pak itu. Martin ini ada yang menciptakan nggak? Tidak. Tidak ada. Saya itu lahir dari orang tua saya. Oke. Cuma jadi waktu malam-malam tanpa direncanakan ini kan ada perbuatan orang tua, lahirlah Pak Martin. Tuhan tidak merencanakan Pak Martin berarti ya? Manusia itu memang sudah prosesnya seperti itu. Loh bukan, saya tanya. Jadi Anda jangan, Saya tanya, Tuhan Iya, punya proses rencana manusia. nggak terhadap Pak Martin? loh, itu rencana manusia. Naluri Saya manusia. tanya karena gini, Naluri manusia. orang Kristen sering bilang Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Itu betul nggak? Orang Kristen sering bilang gitu loh. Iya, betul. Berarti Tuhan Betul. punya rencana Setelah terhadap kita- Pak Martin. Jadi saya dari manusia duniawi. Sebentar Pak ya, Martin, masih kita yang uruti berdosa ini. pelan-pelan. Kalimat tadi Pak Martin udah benarkan, Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Itu Pak Martin udah benarkan. Jadi saya ulang pertanyaan, apakah Tuhan punya rencana yang indah untuk Pak Martin? Ya, iya, jelas dong. Kenapa Jadi sekarang Tuhan saya punya bisa ngajar rencana Anda untuk tentang- Bapak sedangkan dia tidak menciptakan Bapak? Kan Tuhan nggak menciptakan Loh, saya Bapak. itu- Kenapa Tuhan bikin rencana untuk Bapak? Ini nggak konsisten Pak Martin nih. Coba dipikir lagi Pak. Saya dilahirkan kok Saya dilahirkan bukan saya mau diciptakan. buktikan. Yang saya mau diciptakan itu buktikan. Adam dan Hawa. Anda tahu Saya nggak? mau Ciptakan buktikan. itu apa? Saya mau Diciptakan seperti buktikan, orang bikin Pak periuk Martin. itu loh. Pak Martin, Anda saya mau nggak ada ajak lah. Anda tidak usah. Saya mau Nggak ajak bisa, Pak Anda salah ya. Martin Anda- supaya klik sama Anda salah ngomongnya, kalimat-kalimat Bapak, ya kalimat yang Bapak ajarkan di gereja bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk hidup kita. Bapak harus paham kalau Bapak diciptakan dan Tuhan merencanakan hidup Bapak. Masa gitu aja Bapak nggak bisa nyambung kalimat itu? Kalau Tuhan merencanakan hidup Bapak yang indah, maka Tuhan yang menciptakan Bapak. Gitu aja Bapak nggak paham. Nah, disitulah Nah, bedanya mulai klik. pemahaman Anda Islam beda dengan saya. Loh bukan, Itu beda. itu semua saya Anda pakai sebagai kalimat Islam- Anda di gereja Pak Martin. jangan plesetkan saya. Anda nggak bisa. Anda nggak bisa plesetkan saya. Nggak bisa. Bukan Anda nggak nggak bisa. bisa. Anda mulai Saya mulai ini dilahirkan connect oleh sebenarnya. manusia. Dilahirkan oleh orang tua saya, bukan diciptakan. Yang diciptakan tuh Adam dan Hawa saja. Ya, terus Lalu Tuhan kita ini keturunannya. Ya. Anda Pak Anda Martin. kepleset itu. saya nggak kepleset Anda Pak Martin. kepleset. Saya tanya ulang, Pak Martin Nggak merencanakan bisa. hidup Pak Martin Anda nggak? di mana? Anda diciptakan. Saya Sekarang saya diciptakan Pak tanya, Anda Martin. diciptakan Tuhan. Semua yang Oh, ada diciptakan di gimana bumi, ciptanya? langit dan di Bagaimana antara ciptaannya? keduanya semuanya Bagaimana dia diciptakan. menciptakan? Dengar, bagaimana dia menciptakan Anda? Oh, Bapak nanya penciptaan manusia. Loh, itu Anda kepleset, repot kan? Nggak jelaskan, kepleset kan? loh. Kalau Anda kan kami ada di kenyataan Al-Quran. Dilahirkan orang tuamu, kok kamu diciptakan gimana sih? Pakai bahasa yang Bentar, saya benar. cari Kita ayatnya yang ya. diciptakan itu hanya Adam dan Hawa. Kita ini keturunannya yang lahir dari orang tua. Jangan plesetkan. Anda keliru tuh istilahnya itu. Keliru. Tapi kalau itu Sebentar, memang itu Pak. Ini pendapat saya Anda ya carikan silakan ayatnya. saja. Saya nggak Zakaria hafal soalnya. 12 nomor 1, Tuhan menciptakan semua roh yang ada pada diri manusia. Nah, lanjut Bang. Menciptakan roh. Jangan-jangan Roh saya tidak manusia, cocok dengan orang tak berakal. Roh apa manusia? Dia Roh apa saja manusia? menyampaikan bahwasanya Abraham dan nabi-nabi itu berzina, padahal belum ada hukum zina pada masa Abraham, pada masa Ayub. Bahkan Ulangan 21, Tuhan melegalkan poligami. Apabila seorang mempunyai 2 istri dan seorang dicintai dan yang lainnya tidak dicintai, itu Tuhan tidak pernah melarang poligami. Tapi Kristen karena melegalkan zina,
cukup satu istri, tapi zina jalan terus. Lanjut sahabatku, lanjut. Ya Pak Ali. Ya. Jadi ternyata Jadi di orang kitab Bapak. poligami itu Ya silakan Kenapa? terusin Pak. jadi Musa yang melegalkan itu Musa melegalkan adanya itu karena kekerasan hati. Jadi itulah karena kekerasan hati. Jadi Tuhan tidak pernah menyuruh itu karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, tidak menciptakan hawa-hawa lain. Dalam Kejadian 2 ayat 24-25 juga dia dari satu istri, dari satu suami. Tidak boleh mereka menjadi satu. Pak, kata Itu. Yesus, karena keteguhan hatimu kau minta berulang-ulang kepada Musa untuk cerai.